Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, terima kasih Pak David atas waktunya untuk saya belajar terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya kasih tema taat mendengar suara Tuhan. Ya, taat mendengar suara Tuhan. Seringkali kita nggak taat. Sekalipun kita sudah bertahun-tahun menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, tapi sewaktu waktu kita nggak taat mendengar suara Tuhan. Pagi ini Tuhan merindukan umatnya, pilihannya, saudara dan saya, mau taat dan setia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan mau melakukannya supaya tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa saudara? Karena ada suara-suara di luar Tuhan itu yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, iman rohani kita saudara. Maka taat itu saya kasih warna merah. Apa sih taat itu? Taat adalah senantiasa tunduk dan patuh. Taat itu tunduk dan patuh. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, Tuhan katakan, tidak dilebihi, tidak dikurangi, tunduk, patuh, mendengar suara-suara, mendengar dan melakukan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, perintah Tuhan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, bukan besok, hari ini. Ya, bukan besok, bukan kemarin, hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Oh, ini perintah yang luar biasa. Jika engkau baik-baik, karena tidak ada, ya, kita kuat untuk bisa berjalan tanpa pegangan dengan Tuhan. Karena masih ada suara-suara atau bisik-bisik tetangga yang mempengaruhi kehidupan kita secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kenapa nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh? Karena dia tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan katakan semua yang tertaman itu buahnya boleh kau makan. Cuman hanya satu. Hanya satu Tuhan menghendaki, satu jangan kau makan. Itu pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa boleh kata? Dia lebih baik mendengarkan bisik-bisik tetangga. Yaitu ular. Ya, dapat mempengaruhi, dapat putar balikan kata-kata Tuhan. Ya, semuanya boleh kamu makan. Dan buah itu harus kamu makan. Karena apa? Kalau kamu makan seperti Allah, bisa mengetahui baik dan jahatnya. Pengaruh dari bisik-bisik tetangga. Akhirnya apa saudara yang Tuhan kasih? Adam dan Hawa jatuh. Karena apa? Tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ya, oleh karena itu pagi ini saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan merindukan taat mendengar suara Tuhan lebih baik. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, berdoa, terus melakukan, ya, sharing firman Tuhan. Itu yang membuat kita baik, membuat kita kuat, membuat kita berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, untuk mengenal suara kita mesti harus mengenal siapa Yesus. Kemarin pada hari Senin, Pak Sur memberikan satu tema misi dan pelayanan Yesus. Tentunya semuanya sudah tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, karena awalnya dari Adam dan Hawa itu. Tuhan ingin mengembalikan, menyelamatkan itu. Yesus adalah gembalaku yang baik. Hari ini kita harus mengenal siapa Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, kita mesti dengar-dengaran akan Dia. Ya,
Kita jangan sampai menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tuhan sudah tahu bahwa gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya. Amin. Coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang 10, ayatnya yang 27. Domba-dombaku mendengarkan suara, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin, saudara. Luar biasa. Karena apa? Gembala itu memperhatikan domba-dombanya yang mau mendengar suaranya. Bapak Ibu Tuhan yang kasihi, bagaimana kita mengenal Pak David? Kalau kita tidak pernah kenal dengan Pak David, tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak David, ya, sehingga kalau kita sudah kenal dengan Pak David, misalkan ya, ngobrol suaranya Pak David kita tahu jelas. Suatu-waktu Pak David telepon sama saya, tanpa Pak David ada di wajahnya, kelihatan nggak ada, saya udah tahu, oh Pak David ya, apa kabar Pak David? Coba kalau kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, demikian pula Tuhan. Kalau kita nggak pernah doa, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah mendengar firman Tuhan, mana mungkin kita mau dengar-dengaran akan suara gembalanya? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Aku mengenal mereka. Kenapa? Dekat. Amin, saudara yang Tuhan kasih. Ya, andai kata saya tidak pernah kenal sama Pak Putra, misalkan, ya, tiba-tiba saya telepon sama Pak Putra, nggak kenal. Pak Putra juga nggak kenal saya, apalagi suaranya. Halo, ini Pak Putra, betul? Pasti Pak Putra ngomong gini, maaf, ini siapa ya? Loh, saya kan Ayub. Pak Putra ngomong, Ayub yang mana? Saya ngomong juga, Ayub dari tanah Uz, yang anaknya banyak, anaknya 10. Ya, ini komentar aja. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Ayat ini menggambarkan adanya hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang akrab, hubungan yang mesra antara sang gembala dan domba-domba gembalaannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tentunya domba-domba memahami betul maksud suara yang gembala akan katakan, mari ikut aku. Aku akan memberikan kau damai, ya. Aku akan memberikan engkau kesegaran. Ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita aminkan. Domba-dombaku mendengarkan suara Tuhan. Saudara dan saya taat mendengar suara Tuhan, suara gembala yang baik. Amin, saudara Tuhan kasihi. Yuk, coba kita yang poin yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kita akan melanjut poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana kita mengenal Yesus? Ya, kita mesti datang kepada Yesus. Kalau kita nggak tahu, gimana tahu karakter Yesus? Kalau kita tidak dekat dengan Pak David, bagaimana kita tahu karakternya Pak David? Pak David pun tidak tahu karakter saya. Demikian pula saya. Kita semua datang kepada Tuhan supaya tahu karakter Kristus. Pasti Bapak Ibu sudah mendengar karakter Kristus, luar biasa. Kasih sayang, murah hati, panjang sabar, penolong. Itu karakter Kristus supaya ada di dalam diri kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, supaya ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau karakternya Kristus panjang sabar, murah hati, mengampuni. Kalau kita sebaliknya marah, kemudian nggak mau mengampuni, membenci, apakah itu karakter Kristus ada dalam diri kita? Oleh karena itu datang kepada Yesus. Matius 11 ayat yang 28. Coba kita baca. Ya, karakter Kristus yang senantiasa menolong. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
luar biasa. Kalau kita tahu, kalau kita dekat, kalau kita akrab dengan Yesus, kita tahu persis karakter Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, di samping Dia menolong, Dia memperhatikan. Orang yang berbeban berat pasti lesu. Orang yang berbeban berat pasti lemah. Orang yang berbeban berat pasti nggak ada daya. Tuhan tahu. Oleh karena Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, terus terang aja, pada waktu istri saya meninggal, kemudian satu minggu, saya terus terang aja sampai saat ini, jujur, walaupun banyak yang mendoakan saya kuat, ya, tiada hari tanpa air mata. Benar, tiada hari tanpa air mata, karena di mana saya pergi di situ ketemu tempat yang biasa saya makan bersama, saya ingat. Pergi dengan kemana tempat pun ingat. Jadi tiada hari tanpa air mata untuk saya pribadi. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan, kamu kuat. Pada waktu satu minggu, kemudian saya diajak anak-anak saya pergi ke Jakarta. Saya tahu anak-anak saya menghibur saya. Anak cucu saya semuanya kok diajak, kemudian yuk ke Jakarta ke Taman Anggrek dan sebagainya, makan-makan, nginep di Kelapa Gading. Waktu itu satu minggu persis nginep di Kelapa Gading. Kemudian saya telepon sama Pak David, saya ada di Kelapa Gading. Kemudian Pak David datang. Ya, saya katakan, Pak David, saya merasa ada tuduhan, dakwaan. Saya merasa bersalah, saya diintimidasi bahwa kematian istriku karena gara-gara aku. Ya, kenapa harus dipotong? Kenapa harus operasi? Kemarin kenapa harus ke Penang? Kenapa harus obatnya diganti? Kok mau? Kalau enggak semuanya pasti masih berjalan saat ini, masih bersama-sama. Pak David gimana? Pak David ngomong sama saya, itulah pekerjaan setan. Itulah adalah suara setan, bukan suara Tuhan. Suara setan yang melemahkan kamu supaya kamu sakit, supaya berantakan keluargamu, supaya kamu tidak mau taat kepada Tuhan lagi, supaya kamu mundur dari pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, kemudian saya melihat, membaca, apa benar itu dakwaan daripada setan. Saya menemukan ayat Wahyu 12 ayat 10, Saudara. Ya, saya kasih di bagian B saja. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Saya merasa, benar juga. Saya diintimidasi untuk bisa terus lemah. Enggak kuat saya saat itu. Benar, saya menangis terus. Saya datang kepada Tuhan, di kaki Tuhan, enggak bisa ngomong. Hanya menangis. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan kata, marilah kepadaku. Yes, aku datang Tuhan. Tapi aku nggak bisa ngomong. Yang bisa adalah air mataku yang berbicara. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu, karakter Kristus mesti ada di dalam hidup kita. Kita mau datang, sekalipun dalam kesulitan apapun tetap datang. Jangan menjauh. Kalau menjauh, terintimidasi terus tuh suara-suara yang di luar Tuhan, di luar Kristus. Itu yang terus menghantui kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih. Oleh karena itu, taat mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita mengenal bahwa Yesus gembala yang baik. Yang kedua, kita tahu karakternya Kristus apa aja. Sabar, panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Itu pun ada di dalam diri kita. Kita mau belajar datang kepada Tuhan. Yang ketiga,
Yang ketiga ini penting sekali, saudara yang Tuhan kasih. Siapa sebenarnya kita ini? Sebenarnya siapakah? Kita harus mengaku, siapakah aku ini? Kita adalah milik Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, mati hidup kita ada di tangan Tuhan, ada miliknya Tuhan. Itu yang mesti penting. Apa yang kita banggakan, Bapak Ibu? Apa yang kita banggakan? Raja Daud di dalam Tawarid di sana dikatakan, ya, siapakah aku ini Tuhan? Aku orang miskin, orang tuaku miskin, aku nggak punya apa-apa. Tapi Engkau menghantar aku di dalam kerajaan, ya, menjadi panglima perang, ya, dapat istri anak raja. Siapakah aku? Ya, kalau semuanya ini bukan Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Ya, luar biasa kalau kita hidup. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, berbuah-buah untuk Tuhan. Ya, kalau toh mati adalah keuntungan karena kita adalah miliknya Tuhan, kita kembali. Jadi teringat kepada istri saya, kalau dia sudah mati, dia ada di dalam pangkuannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kira-kira 3 minggu setelah penguburan istri saya juga diajak lagi ke Tegal, saudara yang Tuhan kasih, diajak ke Tegal. Ya, sama anak cucu saya ke Tegal lagi, dia menghibur saya terus. Ya, kebetulan anak-anak saya itu kenal dengan anak-anaknya Pak John Rusli. Ya, sehingga anak Pak John Rusli itu kontak, oke, ketemuan malam makan bersama di Tegal. Dia ketemuan, dia kenal juga sama saya. Ya, kemudian cerita karena mamanya juga nggak ada, anak-anak saya juga mamanya nggak ada, dari gelap dia ketemu, sharing dan sebagainya. Nah, cerita-cerita Daniel Rusli itu juga mendoakan saya, ya. Daniel Rusli juga mendoakan saya. Kemudian dia kontak sama papanya WA. Ini Pak Ayub pada di Tegal, gitu. Ya, karena sudah malam, papinya menjawab besok pagi. Terus pagi-pagi dia datang nemuin saya, Pak John Rusli. Ya. Pak John Rusli itu yang memberkati pernikahan saya, saudara. Pada waktu pernikahan saya dengan istri saya itu, yang memberkati di gereja adalah Pak John Rusli. Jadi ingat betul ya, dia datang pagi-pagi ya ke hotel, kemudian ketemu, dia cerita ya, sedih jelas, saya pun sedih yuk, kata Pak John Rusli. Dia kehilangan istrinya juga kan, dia sedih juga, menangis jelas, menangis, nggak apa-apa itu. Tapi pada suatu waktu dia mendengar suara yang luar biasa. Jelas, Pak John Rusli cerita, jelas itu suara Tuhan Yesus. Dia mengatakan pada saya bahwa Christine, istrinya, ya, Christine itu bukan milikmu, tapi milikku. Langsung saat itu Pak John Rusli bangkit semangat, bergairah lagi, karena tahu bahwa istrinya sudah ada di pangkuan Tuhan. Luar biasa. Demikian pula istrimu yuk, Meme, pasti sudah ada di sana. Karena bukan milikmu lagi, dia adalah milik Tuhan. Maka saya pelajari ayat ini. Benar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi apa yang harus kita banggakan? Anak milik Tuhan, kekayaan milik Tuhan, istri milik Tuhan. Apa yang kita banggakan? Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Apa yang kita banggakan, saudara? Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan, lakukanlah, berbuah-buahlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Bapa.
Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingat di Mazmur pasal 100, ya, ayatnya yang ketiga. Coba Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Luar biasa. Sama. Di dalam ejaan yang sederhana katakan demikian. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah. Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Jadi apa? Kita adalah milik Tuhan. Sesuai dengan tadi ya temanya, ya, milik Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan kasih, kalau toh kematian itu ada milik Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Kalau hari-hari ini saudara masih kumpul bersama keluarga, masih komplit, bersyukur. Jadi suami-suami, kasihilah istri. Istri, tunduklah kepada suami. Hai anak-anak, hormatilah orang tua. Itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Kalau semuanya komplit, semuanya bisa kumpul, itu berbahagia luar biasa. Ya, saya baru merasakan setelah kehilangan istri saya. Maka saya ada satu kata-kata yang saya selalu pasang di status saya. Ya, kata-katanya gini: anugerah terindah. Katakan, anugerah terindah adalah ketika kita masih diberi waktu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, dan mereka pun menyayangi, mengasihi. Jadi berbahagialah, bersyukurlah. Ya, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mengelola apa yang kita miliki sekarang ini, titipan Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Karena semuanya adalah titipan Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan datang mengambil, memintanya. Jadi berbahagialah kalau kita masih bisa kumpul. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita berbahagia tak kala kita masih bisa kumpul-kumpul. Karena kumpul-kumpul itu indah. Ya, kita masih bisa bertemu dengan suami, istri, anak, cucu, mantu. Luar biasa. Ya. Sekalipun saya terus terang saat ini banyak. Kalau saya ke gereja Pak Rubin sana, pas kebetulan Pak Rubin yang khotbah, pas terakhir balik dari dulu waktu saya sama Meme, ya, ketemu di pintu, dia selalu doain sama Meme, doain. Kemarin terakhir setelah Meme nggak ada, saya sendirian, pas ketemu dengan Pak Rubin, Bu Lena, dia juga tumpang tangan saya, kuat, kuat, kuat. Saya bersyukur kalau di hari-hari penguburan istri saya nggak ada, jelang 2 minggu persis, Pak David saya tahu mungkin diperintah Tuhan juga selalu memberikan tugas buat saya untuk membawakan sharing. Kenapa? Supaya aku kuat, aku bisa belajar mendengar suara Tuhan, aku terus mendengar suara Tuhan. Tapi kalau saya nggak kuat, saya tinggalkan. Maaf Pak David, saya nggak mau melayani lagi. Pak David tahu 2 minggu coba dalam perkabungan saya masih sepi. Tuhan izinkan untuk saya membaca, mendengar suaranya Tuhan. Saya belajar terus. Belajar. Berapa minggu kemudian Pak David kasih lagi, masa saya mau tolak lagi. Walaupun saya masih sedih. Tapi aku bersyukur, saya bersyukur
bahwa tak kala kita mendengar suara Tuhan dan taat, kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Ya, karena firman Tuhan katakan, pedang bermata dua, bukan untuk Bapak Ibu saja, tetapi ini untuk saya juga. Saya dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kita mau taat, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Siapa Yesus adalah gembala yang baik. Kita mau datang melihat karakter-karakter Kristus, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan karakternya Kristus. Dan kita tidak perlu bangga apa yang kita miliki, karena semua itu adalah titipan Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau Tuhan selalu menguatkan melalui firman Tuhan ini. Saya dikuatkan, saya diteguhkan. Terima kasih, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.